Karena wedding organizer itu kan adalah chemistry ya. Jadi proses perjalanannya event kan, apalagi kurang lebih WO itu 1 tahun sebelumnya biasanya ngobrol-ngobrol, membahas konsep apa segala macam. Langsung tak masukin, ada souvenirnya nggak ada. Ya udah tak kasih parfum harganya segini. Seneng mereka tak kasih pilihan. Ini klien saya dia bule sih, Jerman. Lebih banyak bule. Karena di Bali. Oke. Lah di Jakarta, di Surabaya, di Jakarta sama Surabaya ada. Tapi saya itu kayak kalau organize event wedding di ballroom itu kayak bosen. Iya. You know what? Jadi kayak banyak dicacatnya nih. Banyak dicacatnya kalau kadang-kadang aku kasihan sama kliennya, makanannya, dekornya apa. Nah, tapi kalau kita di Bali tuh intimate banget. Beda. Tempatnya Jadi, juga beda ya. Orang datang nih misalkan 200 orang. Dia udah gak peduli makanan, udah gak peduli acaranya, dia peduli cuma apa? View-nya bagus, dia foto-fotoan, sunset, lalalala. Terus makan-makan, foto-foto sama yang terkasih, best friend, udah. Jadi kayak happy vibes gitu, energinya itu dapat gitu. Makanya saya tadi ngomong sesuai my. Bener. Ya, kalau misalkan, kayaknya ruwet ini udahlah, mungkin nggak cocok ibu gitu aja. Karena kan kita nggak bisa maksain rezeki, lagi-lagi rezeki dari Allah, bukan dari klien, bukan dari orang yang beli parfum, bukan orang yang dari beli skincare, bukan orang yang kasih job event. Tidak akan tertukar lah rezeki itu. Kalau memang itu udah waktunya nanti akan datang sendiri kok. Jadi dari berapa tahun membina atau build the nine Dari business saya ini? umur kalau bisnis ya 27 tadi. Umur 27, saya umur 44, berarti kurang lebih berapa ya, belasan 20 tahunan lah. Tapi kalau mulai dari kerja freelancer di dunia entertainment ya dari SMA school, dari SMA kelas 3 deh kalau. Jadi berarti tidak semua orang juga ya bisa seperti itu kan, itu kan semua datang dari gift diri ya, Mbak, sendiri, is a gift ya. Jadi kayak alhamdulillah saya itu kayak communication skill saya itu kayak di rata-rata lah, di atas rata-rata. Jadi kayak sama anak-anak bisa, sama nenek-nenek bisa. Bayangin saya kalau nenek-neneknya nunjuknya ke gue. Sama nenek-nenek bisa. bukan itu ya maksudnya. Kayaknya begini. Bukan itu maksudnya. Perlu beli skin Anak-anak, nenek-nenek ini loh, bukan itu. Nggak gini, contoh gini. Iya, contoh. Aku ke Filipina, aku punya sahabat nih anak-anak geng-gengku gitu kayak. Bisa lo yang nanyain gini, lo nggak ke Manila lagi, nenekku nanyain lo. Gini anjing, kurang ajar. Iya nanti ke sana gitu. Bagus, berarti kan komunikasi. Iya. Sebenarnya itu semua. Jadi saya bisa mengikuti arus saja. Jadi kayak misalkan ya itu tadi mau nenek-nenek sama binatang aja juga ayo main sama misalkan kucing, anjing. Saya kalau rumahnya orang tuh mesti datang ke saya semua itu anjing-anjing, kucing-kucing itu. Bukan anjing manusia anjing ya, tapi anjing real, anjing yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kayak itu memang beneran. Ya, itu intuisi. Communication skills sih saya bilang itu, karena tidak semua orang memang kayak contoh orang, Rama kok bisa? Ya aku bisa aja. Aku walaupun sendiri dia pergi ke India ke apa, pulang itu dibawa gerombolan, Mbak. Gerombolan itu artinya mau ke sana lagi butuh mobil ada, butuh triangle trip ada, butuh Taj Mahal merem, ayo ke Jaipur. Aku udah bisa. Gini, tagline travelku itu adalah be global local. Jadi kita menjadi lokal di dunia. Ini bisa bikin apa? Tur private tour. Bisa. Maksudnya private tour jadi kayak teman-teman gitu. Bisa, jadi misalkan 10 orang, 20 orang, 50 orang. Kadang kalau masal ya. Aduh, kalau masal mah masal kan ya. berbisnis kan kadang-kadang ya udahlah nggak ada emosinya lah ya. Karena mungkin paling deket sama 1 sampai 10 orang. Iya. Direksinya, manajernya, direkturnya, ownernya misalkan. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan kayak temanku nih nanti ada salah satu yang sudah terjadi klinik yang jadi klien saya itu bawa pegawainya 20 orang. Lah ke Thailand kalau orang normal emang Mbak mau dibawa ke peternakan lebah? Ngapain lo di sana? Ngapain? Ngeliatin lebah gitu. Ngapain lah, makanya saya bilang karena untuk disuruh beliin madunya. exactly, nggak apa-apa juga sih Mbak sebetulnya, tapi maksudnya tidak semua orang menyukai itu ya, kecuali kalau deso nemen nggak apa-apa dibawa ke sana gitu loh. Aku pernah ikut trip itu Mbak, aku ngomel-ngomel, ya Allah ngapain dibawa ke museum batu marmer itu. Kan itu which is not good kan, maksudnya ya mungkin good bagi kalau jewelry masih mendingan, mungkin ada ya orang yang tertarik, tapi kalau yang kayak gitu-gitu ya benar kan, pernah ya kejadian. Kalau saya aku selalu ngomong sama teman-teman,
lu sama gue tak bawa ke kayak misalnya gini loh, kamu ke Jakarta nggak tak bawa ke Monas, enggak sayang, tak bawanya ke festival jajanan di Blok S, festival jajanan di Blok A itu yang post blok, jadi yang lokal nikmatin Lokal, kamu tak bawa. Iya betul. Terus misalkan tak bawa ke Curug di Bogor, itu kan tempat wisata juga dan itu tidak Yang dilihat. disentuh, enggak dilihat. Jadi gue nggak tak bawain ke monumen Monas yang terkenal. Enggak. Oh. Jadi saya kalau misalkan ke Paris aku juga mikir waktu ke Paris kan saya jalan-jalan aku mikir gini, yalah Eiffel gini doang besi nggak tertarik baunya juga pesing, ya kan? Ya kan? Bener. Apa sih menariknya? Kalau orang lain kan ya Enggak, mungkin kan tanda itu kutip kan ikon. ikonik. Ikonnya, Ya untuk kalian belum pernah ke sana silahkan. Tapi Mbak tahu kan gedung Louvre. no. Apa? Gedung nggak terkenal di sana yang kayak pos. Oh iya. Yang mewah-mewah yang Iya, aku iya. ya Allah gila ini gedung nggak terkenal di pinggir-pinggir jalan yang kita udah nyasar-nyasar ke lorong-lorong itu much more better. Tapi maybe for us. Ada juga yang orang tanda kutip yang memang suka ikonik ya silahkan. Kalau ke Jakarta identik Monas. Kalau ke Paris ya identik sama Eiffel. Ya Jadi kan? iya betul. Jadi berarti dengan kata lain travel tapi ini mungkin di luar kali sesuai permintaan ya. Kita mau jadi lokal. Tapi aku sarankan. Oke. Jadi Contoh misalkan temanku, ya aku ada dapet nih travel ini perginya ke sini gitu misalkan. Aku langsung jawab ini, emang lo mau ke apa itu jenenge peternakan lebah? Itu posisinya kalau Jakarta itu mungkin ke arah Cirebon. Iya. Mau lo? Di luar. Di tengah-tengah perjalanan terus kalau nggak nikmatin udah lu fokusin in Bangkok, mainan di sungai-sungai, beli pasar terapung, Catucak, MBK, Platinum, ke Icon Siam, udah itu aja 3 hari kurang. Trust me, gue itu di Bangkok. Pokoknya gue yang merem. Bener kan Mbak? Bener. Nah, ngapain ini dibawa ke musim ini terus habis gitu ke jauh lah. Jadi gitu Mbak. Jadi saya lagi-lagi karena saya kan happy untuk jalan-jalan dan itu saya merasa nggak kerja soalnya. Anggaplah aku liburan gratis, makanku dapat gratis, hotelku dapat gratis. Kenapa enggak? Mereka pulang, aku masih stay, aku extend dong. Aku menikmati diri gue. Lo pulang, aku menikmati. Dan tanpa harus kayak tour leader gitu yang Bener. berangkat sama, pulang juga kudu sama. Tak gitu. anterin ke airport, dadah, gitu doang. Sama halnya saya bawa teman-teman. Jalan. Saya nyervis mereka. Memang ini memang my apa namanya? My nature. Sebagai orang yang guiding gitu loh. Jadi saya meng-guide gini ini. Itu misalkan contoh kadang-kadang kepingin masuk ke Grand Palace. Itu kan lumayan mahal ya, like 300.000 atau 400.000. Tak tanyain dulu, itu tempatnya cuma gedung gini tok, gini. Kalau misalkan kamu grup nih orang 20, itu like 8 juta loh. Mendingan lu bisa makan, bisa beli oleh-oleh. 400.000 itu di MBK, kamu bisa beli baju atau sepatu 2. Saya kan native di situ bukan turis, jadi tak jelaskan sebagai sana. Bahasa Inggrisnya kalau logatnya kalian nggak paham mereka, harus pakai logat Thailand. Iya. Iya kan? Kamu kalau bahasa Inggris gak iso dia, harus kadang-kadang tawarin, nggak bisa kan? Gue kan yang bisa, jadi aku nawarnya bahasa Inggris, tapi aksennya aksen orang lokal. Pakai lah, pakai apalah gitu Mbak, jadi nggak bisa. Dia bahasa Inggris sebenarnya nggak tahu dia taunya bahasa Inggris yang slang. Jadi berapa sering ini tour and travel ini? Sering Mbak. Sering ya? Sering. Pokoknya sebulan masih ada, insya Allah. Pantesan. Thailand. Ini kan jalur baru nih Melbourne. Cuma kalau Melbourne kan Melbourne aja, Melbourne toh. Melbourne itu perlu visa soalnya. Jadi tidak semua orang bisa aku anterin. Iya. Kan itu memang jalur sutraku. Tapi kalau mau pergi ditolak segala macam. Jadi aku yang bisa jamin tuh kayak India. Oh iya, India. Tapi kan India kan nggak pakai visa, tapi kan India kan transit ke Malaysia dulu. Terus baru India atau enggak ke Thailand dulu baru India. 8 jam. Nah, kalau di Thailand 3 negara itu kan merem. Iya. Tapi kalau saya compare Malaysia, Singapura, Thailand ya saya sarankan Thailand. Kenapa? Karena makanan cheap. Memang jauh lebih murah living cost. Jauh banget. Vietnam juga cheap, tapi saya nggak menguasai Vietnam. Saya jadi turis biasa. Tapi kalau Thailand saya menguasai. Saya bisa naik MRT-nya, tak aja nanti tiba-tiba naik kapal. Jadi kapal, tahu Mbak? Jadi misalkan dari pas Indonesia ke FX itu ada kapalnya. Naik cuma 7.000 perak. Serius? Cuma 7.000. Tapi kalau Anda nggak tahu kan Anda nyasar-nyasar. Udah kamu duduk, kau diem. Kau bersihan, paket all in, aku yang ngurus. Jadi di sana itu seperti kita pergi dengan keluarga sendiri aja. Sebagai
orang lokal. Sebagai orang lokal. Jadi makanya sebutnya be a global local. Be a global local. Jadi jadilah orang lokal di seluruh dunia. Itu konsep yang travel. Ada gitu yang lain? Gak Kayaknya tahu. baru Ya aku denger. sendiri lah. Baru denger. Iya, Aku sendiri, orang-orang itu sendiri. konsep yang berbeda jauh. berbeda Karena kan dengan ini. aku mikirnya setiap pergi tuh pernah saya ikut tur Perancis ya ke Eropa. Ya Allah, kayak bebek di itu loh, apa itu namanya? Kambing Iya, disuruh-suruh itu apa sih namanya? Sebentar foto aku ini, I don't need picture. Aku nggak pernah foto-foto di kayak begini kayak kampung. Aku pengen duduk manis di Swiss, di Lucerne itu Ngopi. duduk minum teh, minum coklat panas di pinggir sungai, adem-adem 3 derajat atau enggak -2, -3, pakai jaket yang ganteng gitu, pakai sepatu. Menikmati coklat gitu kan. Ya nggak bisa kalau ikut tour. Nggak bisa. Nah, dari situ aku mikirin nggak mau gue. Gue mau ya udah gue skala kecil tapi ya memang pasti akan ada beberapa keluarga, beberapa kantor yang memberikan reward ke company-nya, ya kita bisa ini. Iya, berarti cuman pernah nggak? Jadi tapi pernah membawa itu sebagai 1 bis, 2 bis gitu pernah? Nah, waktu itu cuma ngebantu tour. Waktu itu asuransi perusahaan 3 bis. Iya ya, insurance itu selalu tuh kasih reward reward kan. ke apa namanya? Mereka punya agent kasih seluruh reward Indonesia gitu kan. 3 bis mbak, ya Allah. Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi dia 3 negara. Ya Allah. Tapi ya menurut saya kurang menarik sih. Ya menarik udahlah di Bangkok aja. Aduh udah deh mbak, Bangkok itu nggak habis explore 1 minggu. Nggak, masalahnya kan orang ingin melihat ikon-ikon negara tersebut dan membuktikan bahwa dia pernah di sana. Tapi kalau orang yang sudah 2 kali atau 3 kali lah. Karena kalau udah 3 kali dan seterusnya itu baru akan mencari kenikmatannya sendiri. Exactly, Jadi kalau baru sekali pergi. Jadi dia kepingin foto di air mancur di singa itu. Iya, pasti. Malaysia di tower itu. Nah, itu pasti deh. Tapi kalau misalnya dia sudah 3 kali, biasanya kali yang ketiga lah, itu dia udah nggak mau lagi mencari explore yang lebih benar. Jadi tapping orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau misalnya dia baru sekali pergi, pasti yang dicariin itu si Monas. Si Monas benar. Nggak mungkin dia contoh cari. kayak orang Kediri gitu kan, belum pernah ke Jakarta, pasti minta ke Monas ya. Nggak mungkin kemana-mana. Benar. Gitu Karena loh. itu ikonnya ya. Tapi itu dikombin nggak dengan event-event yang dibuat dengan fashion show, dengan apa? Enggak, so far sih enggak, karena pas waktu fashion show kita fokus ke fashion show karena kita bawa orang itu cukup menguras energi. Cuman ada rencana 2026 ini kepingin bikin itu. Jadi Melbourne, goes to Melbourne. Jadi orang yang kita jual tiketnya, istilahnya kan tiket di sana kan ada fashion show-nya. Mereka misalkan front row gitu kan. Terus tapi mereka juga ikutin tour yang akan kita adakan. Tapi kayaknya ya agak-agak pesimis mbak, karena kan kita fokus event itu karena mereka di negara orang loh mbak. Kru mahal segala macam nggak bisa. Kita tuh capeknya kayak apa? Bawa kru dari sini nggak atau? Enggak, aduh. Lebih mahal. Itu lebih mahal lagi ya? Pesawatnya udah berapa, makan udah berapa, hotel udah berapa. Kecuali kalau memang asisten ya. Perlu ya, karena kan dia tahu kan apa-apa yang kita perlukan kan. Tapi kalau misalkan yang kru, aduh jangan macam-macam lu pasti bawa dari sana. Nah itu nemu dari sana. Event-event begitu apa sudah selalu tiap tahun diadakan? Tiap tahun. Okay. Tiap tahun, ini udah tahun yang ke-3, nanti 2026 tahun yang ke-4. Apa judul ininya apa sih? Indonesian Modest Fashion Week Melbourne. Dan itu menjadi salah satu agenda rutinnya dari Melbourne Fashion Festival. Jadi Melbourne itu punya itu set eventnya atau gimana? Set event. Jadi tidak together, tapi misalkan dia di Mulia, kita di hotel Langham. Iya. Jadi dengan kata lain itu paralel lah ya, paralel event. Dan kita diakuin resmi sama mereka. Jadi it's part of our event gitu loh. Oke. Kan ada juga yang Paris Fashion Week gitu misalkan. Kan ada juga yang memang dia bikin event, waktunya disamakan dengan Paris Fashion Week. Tapi bukan menjadi bagian dari Paris Fashion Week. Oke, jadi itu sendiri-sendiri kalau yang di Paris itu ya. Dia ada yang sendiri-sendiri. Jadi dia menyamakan waktunya saja. Tapi kalau kami ini memang kayak register. Jadi di Melbourne ada kalender event misalkan kayak Jakarta misalkan ada PRJ, ada pameran ini, itu kita masuk di situnya. Jadi salah satu official, event resmi. Iya, official event. Official.
Dan Indonesia culture cukup diterima Mbak di sana. Melbourne itu kan banyak orang Indonesianya, bukan? Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa akhirnya ada orang tuanya, ada ininya. Iya, tapi nggak orang tua nggak kok. Cuman kebanyakan mahasiswa aja. Nah, yang datang crowdnya itu orang mix ya. Nah, jadi kita Indonesia sama juga yang orang-orang, kan kita biasanya kalau fashion show di salah satu tempat tertentu tiketing, ada tiketnya like $100 itu berapa ya? $100 apa Australia? Ya. Ya pokoknya 500 juta lah, aku lupa ya, aku nanti organ yang itu karena pamerannya kita di area publik. Okay. Jadi jadi everybody bisa. Iya, bule-bule wong kadang-kadang kita tuh. Ya lah pokoknya di sana itu ya kayak $300, $400 itu kan kayak orang Indonesia membeli barang 500.000 gitu. Iya, it's nothing. Jadi kayak mereka baju, apalagi yang baju, tahu kan tadi tahu iya, baju tahu, tadi tahu. itu laku, ini baju kayak Mbak ini juga laku deh kayaknya. Batik-batik yang Tapi mereka pasti nanya fabric. Iya. Kalau polyester full nggak mau dia. Nggak mau. Ini is not good for my skin katanya. Jadi at least harus ada katun. Katun sama pokoknya dia bilangnya natural apalah. Nah itulah makanya kenapa bisa membawa UKM ke sana. Bener. UMKM yang mau bayar. UMKM yang mau bayar. Iya, kan ada it's not free ya. Iya dong, kan ada ininya Mbak, ada ke apa namanya? Kita model di sana kan bayar. Ya kan? Dan modelnya model orang Indonesia atau model orang bule? Hah? Lebih ke bule modelnya. Bule. Oh bule, nggak ada orang Indonesia. Ada Mbak, ada. Yang dibawa dari sini? Yang dibawa enggak, mahal dong. Jadi sana kita adakan audition. Jadi only the organizer yang coming from here gitu ya? Iya dong, nggak ada. Nggak yang kayak lupakan apa itu? Gitu apa namanya, gerbong kereta yang dibawa di sini nggak ada. Saya aja angkut sendiri kok bareng di sana. Karena kalau kita lihat yang di mana-mana gitu ya, itu kan dibawa adalah dari model dari sini dibawa ke sana gitu loh, gerbong-gerbong gitu. Ada beberapa, tapi itu kan apa namanya, tidak semua brand yang melakukannya karena kan itu biaya sendiri. Tapi kalau misalkan yang sudah kami sediakan, kan biasanya kalau fashion week itu disediakan 8 slot. 1 slot itu 8 model. Ya udah, lu bayarnya sekian $, dapatnya ini gitu. Udah gitu aja. Oke. Kalau boleh tahu cara mendapatkan UMKM-nya bagaimana tuh? Ya gampang, Mbak. Di Indonesia kan ada ribuan UMKM. How? Ya tinggal pasarkan aja di sosial media. Yang jelas masuk ada kriteria ini. Yang jelas kenalan secara langsung yang jelas. Itu tapi kan di luar sana akhirnya ada juga. Kan nggak itu melulu kan? Nggak itu melulu ya. Tapi kebanyakan orang-orang pada itu melulu. Gitu Mbak ceritanya. Jadi aku nyarinya ya. Oke. Enggak, tapi kan ada standar, ada kualitas, ada apa sih? Ada kuratornya. Ada kriteria ada kuratornya. Jadi saya apa namanya, misalkan tiba-tiba batiknya kampung gitu. Nggak bisa, ini harus begini. Tapi kan orang udah bayar 40 juta pasti punya. Dia at least dia pernah fashion show lah. Iya. Gitu loh. Kan 40 juta untuk model, bayar bootnya. Nah, tapi dia bayar boot itu insya Allah lakunya juga lebih dari yang dia bayarkan sih Mbak. Jadi sebenarnya 40 juta modal itu dia pasti balik lah modalnya. Belum tentu juga. Pepo ya. Jadi bukan lebih, tapi at least mereka promosi ya, exposure. Tapi mereka juga ini apa namanya? Ada sandi ya? Salah yo. Bukan, kok ada sandinya. Aku disuruh jadi volunteer di cruise. Namanya orang iseng ya Mbak ya. Jadi udahlah ya. Oke, aku udah kan. Oke deh, aku ngerti di cruise tuh kehidupannya gimana sih gitu kan. Oh, volunteer di cruise maksudnya ikut cruise? Ya tapi dapat duit. Oke. Dia apa aja yang dapat duit? Kayaknya diain ya. Boleh ikut gak sih? Bukan dapat duit doang sih Mbak, tapi lebih ke networking. Apa namanya? Hidup saya nggak mau mati terus nggak ada ceritanya ngono loh. Iya. Seperti kayak keluar negeri, ayo kita mau cerita apa, terus habis gitu ketemu sama orang negara apa gimana, event di negara ini gimana, ternyata ngebantu charity gimana. Jadi kayak gitu-gitu Mbak. Serunya. Jadi aku cruise kayaknya kok seru ya. Coba deh. Tapi cruise-nya arah kemana? Biasanya di Singapura dulu, tapi nanti di Amerika ada. Mau harus gitu. Usia 44 ada kesempatan gitu, why not ya kan?
Tuh, kamu masih jauh tuh. Now. 2 kali saya, kan dia 2-2. Oh iya bener ya. Tapi jangan kesini dong ya. Sini mah enggak lah, enggak 3 2 kali ya? Enggak. 3 Oh, kali. ke dia 3 kali loh. Lebih. Belum dong, kan 22 kali. 22 kali 3. Oh ya belum loh, gila. Loh. Wah. Gila, belum. Enggak, maksudnya ini kan podcast ini itu kan life journey ya. Ya dimana how is your life gitu loh. Jadi kalau dengan ceritaan yang kayak tadi banyak begini, itu kan menandakan bahwa you have a colorful life. Yes. Why? Alhamdulillah. Ya kan? Why? Because curiosity-nya tinggi. Ya. Bukan karena melulu Bener. sudah mampu dan punya uang, bukan, Bener, tapi bener. karena curiosity-nya tinggi, Bener. itu membuat kita penasaran banget. membuat Penasaran banget. Dunia itu tidak dan kelor. Tapi alhamdulillah saya dibesarkan seorang pengusaha yang jatuh bangun. Jadi papa saya itu pertamanya besi tua. Tahu kan zaman dulu besi tua kayak apa kan, orang Madura. Terus jatuh, bangkrut dong. Ganti oli. Saat itu oli Chrismon. Sebelum Chrismon sih 97. Nah, 98 booming langsung batu bara, Mbak. Wih. Jadi orang-orang kerusuhan, orang-orang miskin itu saya kaya raya. Ini dunia terbalik nih. Orang menjatuh Nah, ini. di situ alhamdulillah saya terpacu untuk apa-apa segala macem. Terus akhirnya ya saya praktekkan kehidupan saya pribadi. Tapi nggak manja ya, maksudnya karena semuanya ada dan wow gitu, enggak ya? Karena mungkin ada jiwa Madura dan Surabaya. Iya kali ya. Dan luar pulaunya, boneknya ada. Saya ada keturunan Timor Kupang juga. Jadi 4 ras saya. 4 ras itu dan Timor Jawa, Madura, Timor Leste, Surabaya sama Madura, Timor Leste sama Sulu. Jadi bisa halus, saya ketemu priai monggo, ketemu preman ayo, kan orang Madura. Iya orang. Jadi mau kesikatan bisa, mau itu kan bisa. Orang Kupang juga sama kan kerasnya. Jadi saya bisa dua-dua, bisa apa namanya, bisa halus, bisa kasar, terserah Mbak Lucy mau apa. Jadi you call it your name itu apa? Creative planner yang menikmati kehidupan. Jadi kalau misalkan contohnya tadi orang kalau nggak berani maunya cuma duit doang, nggak berani dia nolak uang. Iya dong. Di depan mata dia. Kalau saya miliaran saya tolak karena wah ini kayaknya ribet di belakang nih. Ntar gue bisa mati, bisa saya sakit gara-gara uang 2M. Gak usah deh. So whatever you do, yang penting adalah happy. I enjoy it gitu. You happy and enjoy. Harus gitu happy ya. dulu. Kalau nggak happy saya nggak mau melakukannya. Nggak mau jalanin. Ngapain juga. Bener. Tapi kalau misalnya kita BU, pernah nggak merasa seperti pernah itu? BU tapi my happiness lebih utama sih. Cius. Ya alhamdulillahnya kan enggak. Jadi nggak pernah. Ya pernah Mbak, nggak mungkin lah. Bohongnya. Nggak mungkin orang nggak pernah BU, pasti pernah BU tapi at least. Tapi kan nggak gini. Kalau BU ya diturunkan standarnya, misalkan gini nih. Biasanya nongkrong Senopati seminggu 2 kali 3 kali. Ya udah nggak usah nongkrong. Ngopi di rumah aja. Di rumah aja nonton Netflix. Zaman dulu nggak ada Netflix lah, umur saya. Video DVD. Enggak, DVD yang murah itu loh, yang 7.000 atau berapa zaman Pernah dulu. ngalamin gitu juga ya? Ngalamin, jadi kita lower the standard ourselves personal aja, orang nggak akan lihat itu. Bener, ngapain kita gara-gara kita kepingin duit terus kita ngenger, bahasa Indonesia ngenger tuh kayak membabukan diri ya, kayak apapun yang dikatakan klien nurut, oh no, nggak bisa loh. Kayak dicucuk lo walaupun gitu. bayar tapi klien is king, no, not for me. Aku bukan membantumu. Karena di dunia kreatif gini nih, saya adalah your consultant, your partner. Aku yang memberikan kamu saran untuk kayak tadi misalkan ke travel, jangan ke sini karena mahal. Kamu jangan ke peternakan karena nggak penting. Oh kamu ini gitu loh. Jadi kan kita win-win dong. Iya. Yang memberikan nama creative planner siapa? Yang lagi ngetren aja Mbak. Jadi kreatif tapi entrepreneur, jadi creative planner. Pertanyaannya ngaco ya. Iya kan? Jawabannya juga kayaknya kan. Jadi ya udah itu pokoknya kreatif udahlah, apa ya sebutannya, pengusaha yang asik lah Mbak, udahlah gitu sebagai orang muslim ya tentunya mungkin kalau kan ya kadang-kadangnya kan waktu itu saya alhamdulillah
kecelakaan sukses kan ya, tapi ya tetap pernah dijatuhkan sama Allah. Ya inget-inget lagi-lagi ibadahnya juga harus diingetin sih. Kayak sholatnya selalu lah harus dijaga. Jadi terus- jangan apa-apa kalau diingatkan sama yang di atas sama Allah itu kita menjadi pesimis dan karena merasa- semua kan ada alarmnya. Semua ada alarmnya. Semua ada alarm. Jadi ya kita alarmnya apa ya kita harus ikutin ini, ya. Berarti you really believe apa sih? Iya. Percaya universe itu memang selalu mendukung kita baik itu di dalam hal yang baik dan yang salah gitu ya. Benar. Jadi kalau yang salah ya alarm itu akan nongol tuh. Akan Iya keluar. makanya. Ya pokoknya intinya membaca alam aja, misalkan mengikuti alur lah, kalau begini ya begini udah nggak usah Terima kaku. asisten nggak ya vakansi asisten? Sudah ada sih Oh, setiap sudah kota. Setiap kota ada, kalau nggak ada ya motor, Mbak. Tapi itu independen ya dia. Dia profit center sendiri atau Pokoknya setiap kota misalkan kayak Bali gitu ada sekalian dia misalkan kayak ada event segala macam gitu loh. Iya, Gitu. benar. Seru juga sih ya. Nah, kalau misalnya kita mau ikut nebeng ikutan ke misalnya ke Melbourne gitu loh, mau lihat. Itu apakah membawa dari sini bisa nggak? Dia bukan UKM, dia bukan apa sih? Ya. Tapi untuk kayak apa? Untuk travel doang. Iya untuk mau lihat travel doang. Seperti apa sebenarnya Oh gambaran di boleh aja. Melbourne? Boleh aja just for Apa? coming untuk istilahnya observe kan. Iya observe. Oh, bisa lah. Kan ada beberapa orang yang demennya observe aja Bisa nggak boleh. ngapa-ngapain. Tinggal kalau punya visanya segala macem, waktunya disamakan, terus habis itu kita di sana nanti tinggal nyocok-cocokin. Cuman yang jelas di sana itu is very mandiri Iya. dan tidak bisa kayak tunggu-tungguan jemput-jemputan nggak ada. Nggak ada. Jadi lu ke landing airport ya udah lu baca direksinya mana. Jalan sendiri. Jalan sendiri, naik taksi, naik bis, naik apa terserah. Pokoknya tidak Kita nggak ada kayak di gitu. Indonesia dijemput di airport. Aduh udah lah Nggak ada. mahal di sana. Terus jadi modern. Nah alhamdulillah saya dikasih kesempatan Allah untuk merasakan kesempatan-kesempatan kayak gitu loh mbak. Kayak misalkan kerja sama orang Thailand tuh gimana sih, kerja sama orang Australia tuh gimana sih kayak gitu. Bersyukur ya. Begini pengalamannya penuh kemana-mana. Udah berapa negara? Kalau event ya masih 1-2 ya cuman Australia, Filipina, Thailand. Tapi kalau untuk travelnya ya yang belum itu malah Amerika, Afrika, Rusia itu belum. Tapi kalau Eropa sih mostly udah. Oh Cina belum juga sih Cina. Cina juga belum. Tapi India yang aneh-aneh malah udah saya. India, Laos, Vietnam gitu. Asia sini lah. Tapi justru itu terus yang interested. Eropa. Itu yang lebih interested lah. Makanannya Ada masih cocok kan. culture-nya. Eropa saya paling suka sih Prancis sih. Kalau yang lain-lain kayak kota mati ya mbak, jam 4 udah tutup semua kayaknya. Tapi kalau Prancis, Sama. Amsterdam saya suka. Sama udah tutup juga. Cuman di daerah mana yang kamu keluar? Nah di kalau daerah- Prancis kan masih buka mbak. Prancis Ya. masih oke lah, jam 7, jam 8 kan yang di Louvre segala macam kan masih buka. Oh iya. daerah Tapi kalau Paris yang kan. di Belgium segala macam jam 4 tutup. Oh, Aduh, ya itu udah Allah, sepi, udah sepi kayak banget. udah kayak lebaran loh. bener-bener nggak ada orang. Iya lebaran jadi orang mau istirahat tidur gitu ya Allah. Ya kan go to theater gitu dong. Iya Biasanya tapi kan kayak gitu. iya sih, tapi kan maksudnya kadang-kadang kita nongkrong kopi-kopi tuh loh kayak di sini kan meriah rame gitu kan. Kalau di sana kan tertentu aja kafe-kafenya paling fine dining ya kayak gitu ya. yang paling enak pokoknya Perancis sama Amsterdam lah udah lah itu. Saya paling seneng kayak masih ada kehidupan kan. Tapi kalau di sini ya Allah. Tapi nggak pernah lakukan event seperti yang di Melbourne di sini nggak di Jakarta? Pernah mbak. Pernah. Ada platformnya. Ada apa sih? Indonesia Coba. Pride. Indonesia Pride. IG. IG. Coba kita buka ya Indonesia Pride. Kita udah berapa lama sih ngobrol ini? 1,5 jam ada nggak sih? Maksud lo? 1,5 jam. Kita ngomongin apa tadi? Panjang lebar lah. Hari ini Indonesia Pride. Logonya mana? indonesiapride.id. Ini ya .id ada. Oh Yudi Ismail. Ya, benar. I follow lah. I follow coba. Oh iya. Bring Indonesia to the next level. My God. Berat ya bahasanya. Oh. Tapi it's in fact. Oh no.
This is the dream that we have to achieve. Exactly. Next level. Karena misalkan gini contoh, everyone wearing batik like batik. Aku punya gaun tak pakein batik. Jadi aku kayak misalkan contoh kayak desainer siapa atau apa gitu ya. Tolong ini dong yang kayak gini. Nah, misalkan ada teman saya itu di Bali ya. Dia tuh bisa kain Toraja dibikinin backless gitu pakai kalung-kalung. Nah, ini boleh mau pakai. Keren. Tapi kalau misalkan batik-batik yang kebaik-kebaik itu kan itu bukan stylenya mereka. Bukan style mereka. Fabriknya oke batik, tapi itunya jangan batik gitu loh. Saya aja batik begini, saya nggak mau batik. Kan ini kan keren tuh Mbak, kayak gini modern pakai celana jeans, Iya. pakai celana hitam. Mau pakai kalau formal pun I still can, Iya, karena bener. ininya bisa pakai rok, nggak mau pakai. Bener. Nah ini yang di Indonesia kemarin kami di Savia Fasa.